Awang to nih. Faslun fir ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala a'dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbaha Uddin an-Naqsyabandi al-imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib sayyidi syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Walhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad
Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dzatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah khusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang sudah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, Bang Hendrik, ini kosong nih. Biasaan. Bang Tony maju tuh, Bang Tony. Kosong tuh. Alright.
Apa? Ini rombongan Rawalumbu nggak pada hadir ini. Rombongan Mang Sidik sama Bang Alwan pada. Lampiri udah 3 malam Jumat ini rombongannya. Rawa Bebek sama Aruf doang ini malam ini. Bang Ben gak ikut Bang Ben? Jangan nyariin orang sini ya Pak. Ntar nyariin orang sininya lagi. Diwakilin sama Ustaz Satiri. Mau Kang Joman. Mana Kang Joman ini? Tadi ada perasaan ya? Oh di belakang. Biasanya di depan. Di belakang itu. Jadi bacaan kita malam hari ini Kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 237, yang pakai cetakan kitab berapa nomor? Berapa? 61. Apa Bang Haji? Pak Ketua udah ketemu? Pak Dokter udah? Pangeran? Ada kitabnya ada? Bang Pudin udah ketemu Bang Pudin? Bang Heri udah? Bang Manta udah? Bang Andi udah ketemu? Bang Hoir? Udah ketemu? Bang Hendrik udah? Bang Sarip? Ustaz Nasir udah? Pak Juju udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Udah. Abang Andi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada orang itu? Oh. Kali takutnya nggak ada orang, tahu-tahu speaker bunyi, ngeri kita. Hah? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fir ridho bitarkit tadbiri ilallahi ta'ala. Fasal tentang ridho terhadap ketetapan Allah dengan menyerahkan aturan, dengan menyerahkan perencanaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tuh. Wabil jumlati idza alimta yaqinan annallaha ta'ala al-mali'u
bidhamani rizqika alladzi la budda laka minhu fi baqaika wa qiyamika bi'ibadatihi wa annahul qadiru ala ma yasha'u kaifa sya'a wa huwal basiru bihajatika halan fahalan sa'atan fasa'atan ittakalta ala dhamanihil haqqi wa wa'dihis sidqi wa sakana qalbuka bidzalika wa abrabta an tilkal alaiqi wal asbabi wa ta'alluqi qalbika biha. Kita potong dulu ya sampai situ. Apa, Ngorob? Kalau ada yang redaksinya lain, ngomong aja. Apa? Apaan? Pakai nun. Yang mana kemudian pakai nun? Wan sorobta. Sama aja. Insoropa artinya berpaling. Adroba artinya pergi. Sama aja artinya. Wabil jumlati, kesimpulannya. Udah kesimpulan aja nih ya. Baru mulai pasal udah kesimpulan aja. Idza alimta, apabila kamu sudah memahami secara yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala merupakan zat yang maha kaya, telah menanggung rizkimu, alladzi la budda laka minhu fi baqaika, yang kamu butuhkan untuk menopang kehidupanmu. Apa pangeran? Wa qiyamika bi'ibadatihi, dan menopang dirimu untuk melaksanakan ibadah kepadanya, untuk mengerjakan ibadah kepadanya. Wa annahul qadiru ala ma yasha'u, dan bahwasanya Allah zat yang maha kuasa atas apapun yang dia kehendaki, kaifa sya'a, dengan cara apapun yang dia mau, wa huwal basiru bihajatika, dan dia Allah zat yang maha melihat semua kebutuhanmu, halan fahalan, waktu demi waktu, saatan fasaatan, saat demi saat, setiap saat. Ittakalta ala dhamanihil haqqi, pasti kamu akan bertawakal, berserah kepada jaminannya yang pasti, wa wa'dihis sidqi, dan janjinya yang benar, wasakana qalbuka bidzalika, dan hatimu pasti akan merasa tenang dengan jaminan itu. Wa adrabta an tilkal alaiqi wal asbabi, dan kamu akan berpaling dari ikatan-ikatan yang ada di hatimu dan dari berbagai macam sebab. Wa ta'alluqi qalbika biha, dan kamu akan dapat menghilangkan ikatan hatimu dengan berbagai macam sebab itu.
Udah tuh, jelas. Ustaz Satiri paham? Kalau kita sudah meyakini bahwa jaminan Allah itu pasti, setiap orang yang hidup pasti sudah disiapkan rezekinya. Dan pasti Allah memberikan rezeki itu yang bisa menopang kita untuk ibadah. Dan Allah Maha tahu dengan semua kebutuhan kita. Pasti kita akan menyerahkan semuanya kepada jaminan Allah. Gimana, Pak Dokter? Jelas itu? Pak Ketua nambahin. Ustaz kali? Jelas sudah? Mang Budin? Nah, jangan manggut-manggut aja. Pangeran kali? Idil ala ikulatunika wala takfika dunallahi azza wa jalla. Karena ikatan-ikatan dan sebab-sebab tidak ada gunanya sedikit pun dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu dunallahi azza wa jalla, tanpa adanya Allah azza wa jalla. Udah tuh, jelas. Lagi-lagi, usaha kita cuma sekedar usaha. Kita dapat rezeki, kita dapat harta bukan karena sebab yang kita jalani. Tapi semuanya memang sudah dijatahkan oleh Allah. Karena ikatan-ikatan dan sebab tidak berguna sedikit pun. Dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu tanpa adanya Allah azza wa jalla. Ya, sepi dah. Apa mau? Tambahin lah, Ustaz. Mang Pudin kali. Gerendeng aja. Iya, kalau lagi ngaji mah inget banget ya. Jelas itu. Kita tahu Allah sudah menjamin rezeki kita dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kalau kita sudah yakin ke sana, harusnya kita sudah bisa berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalaupun usaha ya sekedar usaha. Bukan berarti nggak usaha ini Bang ya, ntar salah paham lagi. Usaha tetap. Tapi keyakinan kita, usaha kita pun tidak akan ada gunanya kalau bukan karena sudah dijatahkan oleh Allah. Fa innahu ta'ala yuyassiru aklaha wa syurbaha thumma huwalladhi yumri'uha wa yuhni'uha thumma huwalladhi yulhiquka quwwataha wa naf'aha wa yadfa'u anka thiqlaha wa durraha wa huwa ta'ala yunika wa yakfika dunaha idza sya'a. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, fa'innahu ta'ala, yuyassiru aklaha wa syurbaha, yang memudahkan sampainya makanan dan minuman kepadamu. Apa? Apa sih? Dia lagi tawa aja. Emang rada aneh sih mengartinya, jangan pakai kaget. Thumma huwalladhi yumri'uha wa yuhni'uha. Kemudian dialah zat yang menyediakan makanan itu
dan menyiapkan makanan itu untukmu. Tsumma huwallazi yulhikuka quwwataha wa naf'aha. Kemudian dialah zat yang memberikan untukmu kekuatan dan manfaat dari makanan yang kamu makan. Wa yadfa'u anka tiklaha wa durroha. Dan dialah zat yang menghindarkan darimu efek buruk makanan dan bahayanya. Wa huwa ta'ala yunika wa yakfika dunaha. Dan dia Allah Ta'ala mampu mencukupi dirimu dunaha, tanpa makanan dan sebab, tanpa makanan dan minuman. Idza sya'a, apabila dia mau. Berarti haknya sebab ini ya. Dan dia Allah Ta'ala mampu mencukupi kebutuhanmu tanpa sebab apabila dia mau. Udah tuh. Jelas Ustaz. Pak dokter, nambahin Pak dokter. Biar saya kagak turun aja nih. Pangeran kali. Kalau rezeki yang memang istilah kata adatnya gitu dari kita kayak anak istri atau memang dari yang lain minta bantuan, kadang-kadang hati itu jadi goyang gitu. Iya, gara-gara sebelah. Iya, gara-gara sebelah. Itu sebabnya apa gitu? Iya itu tadi. Kemarin bahasan sebelumnya udah kita jelasin itu. Kadang-kadang memang kita ini jadi puyeng gara-gara kita punya keyakinan bahwa rezeki bini kita sama rezeki anak kita itu kita yang nyari. Itu yang bikin kita puyeng. Padahal kan setiap orang sudah ada jatah rezeki. Bahwa istri juga rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Anak-anak kita juga begitu. Cuma emang sayangnya yang ngaji kita doang. Bini nggak ikut ngaji jadi nggak tahu jadinya. Iya, kita meyakin bahwa rezeki keluarga kita, orang-orang yang butuh pertolongan kita, bantuan kita, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Gitu. Cuma orang-orang itu kayak bini sendiri emang ngajinya jarang-jarang kok. Gitu. Dia puyeng, kita ngikut dah ke bawah puyeng jadi. Gitu. Itu. Bahkan semuanya bukan cuma sebab doang. Gitu. Makanan dan minuman semuanya hakikatnya Allah yang menyiapkan itu. Kita makan apa dah? Makan nasi, berasnya diciptakan oleh Allah. Pohon padinya Allah yang numbuhin. Ketika panen, para petani dikasih kekuatannya oleh Allah buat panen. Semuanya Allah yang menyiapkan. Gitu. Makan buah. Oh mantap. Semangka, duren, mangga, nangka, semuanya Allah sudah siapkan. Apanya? Iya, gasnya udah ada. Itu yang puyeng. Duitnya kon gitu. Itu mah kayak Bang Hendrik mau hajatan. Tenda udah ada. Prasmanan udah ada. Daging udah ada. Tinggal duitnya yang belum. Kan gitu. Aduh.
Udah tuh. Semuanya Allah bisa berikan buat kita tanpa adanya sebab. Wa huwa ta'ala yunika wa yakfika dunah. Makanan, minuman, duit, segala macam, kekuatan badan bisa Allah berikan meskipun tanpa sebab. Sebenarnya idza syaa, apabila Allah mau. Gimana Pangeran? Fal amru kulluhu ilaihi wahdahu la syarika lahu. Maka segala permasalahan itu kembali kepadanya, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya. Fatawakkal alaihi la ghairu. Maka bertawakallah kepadanya dan tidak bergantung kepada yang lain. Makanya kita kerja, kita usaha, kita ikhtiar, tetap gantungan kita hanya kepada Allah. Usaha kita hanya sekedar menjalankan tugas sebagai khalifah. Sekedar usaha, menjalankan sunnatullah. Tapi hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah. Kita dapat mau banyak, mau sedikit, ya kita serahkan kepada Allah. Jangan salah paham nih yang belakang. Jadi gak mau ngapa-ngapain lagi. Meskipun Allah sangat mampu ngasih kita rezeki yang melimpah, makanan yang banyak, harta yang melimpah, tanpa adanya sebab, Allah Maha Kuasa. Kebanyakan keyakinan masyarakat kita kan begitu. Lu kalau nggak kerja, ntar anak orang lu mau kasih makan apa? Jadi gantung apaan? Apa kira? Iya begitu. Jadi gantungannya kepada usaha, bukan kepada Allah. Oh, Mas Arif. Begitu Mas Arif ya? Fatawakkal alaihi la ghairu. Maka bertawakallah kepadanya dan tidak bergantung kepada yang lain. Pak Tua, namanya Pak Tua? Cukup. Wa kadzalika tatrukut tadbiro fi umurika ala man yudabbirus samawati wal ardu wa turihu nafsaka an syai'in la yablughuhu ilmuka wa basaruka min amrin yakunu godan aw la yakunu bi annahu kaifa yakunu wa takuffu an la'alla walau wa kadzalika, begitu juga apabila kamu sudah meyakini, memahami dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah sudah menjamin semuanya, tatrukut tadbiro fi umurika, kamu tidak akan mengatur permasalahan hidupmu dan menyerahkannya kepada Zat yang mengatur langit dan bumi. Apa Ustaz? Artinya begitu. Lemang apa? Habis kalau kita artiin, kamu serahkan pengaturan, masih jadi pengaturan, perencanaan dari semua masalahmu kepada Zat yang mengatur langit dan bumi. Kan jadi ribet pahamnya. Waturihu nafsaka, dan kamu buat nyaman dirimu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh ilmumu dan pemikiranmu.
min amrin yakunu godan aula yakunu, dari segala kejadian, dari segala sesuatu yang bisa terjadi ataupun tidak terjadi. Meninggalkan sesuatu yang tidak bisa kita capai baik dengan ilmu dan pemikiran di luar nalar akal kita. Karena masalah yang terjadi besok kan kita nggak ada yang tahu. Siapa di sini yang bisa tahu besok kita mau ngapain? Besok bakal terjadi apa? Atau yang nggak terjadi dah. Ada yang tahu di sini. Itu namanya sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan ilmu dan pemikiran. Jangankan besok, kalau kata Buya mah semenit ke depan kita nggak tahu. Mang Pudin sekarang masih melek, siapa tahu kagak lama lagi pules, kan begitu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jangankan sampai besok. Bi annahu kaifa yakunu, seperti apa, dengan cara bagaimana dia akan terjadi, kita nggak tahu. Besok kita mau makan apa, kita nggak ada yang tahu. Jangankan makannya, besok kita bisa belanja apa kagak, gitu. Dan bagaimana belanjanya, bagaimana masaknya, apa yang diolah, kan kita nggak ada yang tahu. Nah, hal-hal seperti itu serahkan aja kepada Allah. Nggak usah kita pusingin, nggak usah kita yang ngatur. Masalah apa yang belum terjadi, itu nggak usah dipusingin, Bang Warung. Sobat, gitu. Pakai ngatur dewek. Gitu. Ya emang sih ngomong mah gampang emang. Gitu. Lagi-lagi begitu. Penerapannya yang susah. Dari dulu kita diajarin sama Buya, hidup mah gimana besok, kan gitu. Jangan besok bagaimana. Dari dulu diajarin begitu. Cuma penerapannya gitu. Gimana Bang Heri? Bang Heri kenapa kalau ngaji masih nyengir jelek kan? Karena masih mikirin mana besok. Romana belum ada simpenan pisan ini. Besok belum ada bayangan mau kemana. Makanya masih nyengir-nyengir jelek jadinya. Hah? Udah dipuyengin duluan. Itu di luar jangkauan akal kita. Besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Nggak usah dipusingin. Nggak usah kita atur segala macam. Udah gimana besok aja. Wa takufu an la'alla walau. Dan kamu tahan dirimu dari kata-kata mudah-mudahan dan kalau saja. Mudah-mudahan besok ada yang ngirimin begitu. Apa Bang Manta? Wala'ala tuh. Program yang baik nih gitu. Misalnya bulan depan atau ini mau baca di masyarakat. Ya, boleh-boleh gitu ya. Iya rencana, cita-cita boleh-boleh aja, cuma jangan dipuyengin. Udah. Saya mau berangkat umroh bulan depan. Caranya ya terserah Allah aja itu mah. Apa? Ya jangan pakai dipuyengin. Berangkat umroh sekian, ini kudu nabung sekian setiap hari. Udah jalanin aja.
Iya begitu. Untungnya cuma kaya Umar. Bukan yang nggak punya pikiran beneran. Ya pokoknya balik lagi ke apa yang Buya sering ajarin. Hidup mah gimana besok aja. Nggak usah dipusingin dari sekarang. Karena kita nggak tahu kan. Id laysa fihi illa syughlul qalbi wa tadyi'ul waqti. Karena yang ada di dalamnya hanyalah pusingnya hati dan terbuangnya waktu. Ujungnya cuma puyeng-puyeng doang. Karena yang kita rencanain juga belum tentu terjadi. Yang nggak kita rencanain, kadang-kadang itu yang malah kejadian. Kan. Ya rencana jadinya cuma sekedar rencana. Wala'allahu takunu umurun lam tukhtor bibalika. Dan bisa jadi akan terjadi sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Lam tukhtor bibalika. Yang belum pernah terbayangkan dalam hatimu. Fayakunu masabako min fikrika. Wa tadyi'il umri fi dzalika. Wa tadbirika. Wa tadyi'ikal waqta al-aziza lawan bila faidatin. Maka jadinya apa yang sudah terlintas di dalam pikiranmu, apa yang sudah kamu pusingkan, dan umurmu yang terbuang sia-sia dalam memikirkan itu, semua perencanaan yang kamu susun, dan waktu yang terbuang sia-sia, watadiikal waqtal aziza, dan waktu yang sangat bernilai yang kamu habiskan sia-sia, lawan bila faidatin, semuanya tidak ada faedahnya sedikit pun, tidak bernilai. Karena lagi-lagi yang menentukan hidup kita seperti apa kan Allah. Kita ini hanya menjalankan apa yang sudah diatur oleh Allah. Ujung-ujungnya apa yang kita susun, rencana yang kata kita udah mateng kayak apapun, lagi-lagi balik lagi bagaimana Allah menentukannya kan gitu. Makanya perencanaan silakan berencana, tapi ingat hasilnya serahkan kepada Allah. Begitu Bang Budin. Bukan yang nggak boleh punya rencana, rencana silahkan. Gitu. Tapi ingat hasilnya lagi-lagi disetujui sama Allah apa enggak kan gitu. Karena Allah yang ngatur semua. Mayyudabbirus samawati wal ardh. Allah yang mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Manusia bisanya hanya berencana. Yang menentukan ya lagi-lagi Allah. Bal khusronan tandamu alaihi wa tubanu fihi. Bahkan merupakan kerugian yang kamu akan sesali nantinya. Wa tubanu fihi. Dan kamu hanya akan tertipu di dalamnya. Karena kita habis cuma nyusun rencana doang. Nyoba ngatur hidup kita sendiri. Ujungnya capek sendiri. Iya mau Budin. Karena tadi tuh perencanaan sematang apapun tetap aja lagi-lagi baliknya ke Allah.
Makanya kalau kata Buya, kalau orang tasawuf mah banyakin zikir, doanya dikit. Jarang-jarang dia mah doa. Ya, doa juga ngapain? Allah udah tahu kebutuhan kita, kan begitu. Apaan dong, Udin? Nggak pakai minta. Kagak pakai kita minta, Allah tahu kebutuhan kita. Ya kita doa tiap hari, tapi kan tetap aja. Pencairannya terserah Allah lagi, kan gitu. Makanya Bang Heri kalau doa begitu, ya Allah doa saya kayak kemarin. Masih sama yang kemarin, ya Allah. Gitu. Sebenarnya kalau la'ala itu, kalau bahasa kitanya mah kali-kali aja begitu. Kalau bahasa kitanya tuh, kalau mudah-mudahan kan itu bahasa bakunya. Cuma jadi jauh ya. Kalau kali-kali aja mah mudah-mudahan jadi jauh. Ya mudah-mudahan aja gitu. Sama aja jadi. Apanya? Litaroji tapinya masih bisa diharapkan. Ya karena kan kita balik lagi. Buat Allah nggak ada yang sulit kan gitu. Semuanya mudah buat Allah. Makanya semuanya masih bisa diharapkan. Pakainya la'ala, mudah-mudahan aja, kali-kali aja, besok ketemu kan gitu. Begitu Ustaz, pakainya la'ala, mudah-mudahan. Limakani syughlil qalbi bila faidatin. Karena terus menerus sibuknya hatimu bila faidatin, tanpa adanya faedah sedikit pun. Kalau bahasa kampungnya apa? Puyeng kagak pugu lagu gitu. Apa Ustaz? Ya lagi puyeng aja, lagi mikirin aja. Hasilnya kagak kan? Nggak ada faedahnya sama sekali. Lama pahamnya? Apa lama pahamnya? Padahal mengaji dah dulu dah ya. Masih nanti aja pahamnya. Ya emang ini kan hal-hal kayak gini, hal yang mudah diucapkan, tapi sulit dalam penerapannya. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah, sulit penerapannya. Ya kita ngaji udah berapa puluh tahun gitu, Bu ya. Tetap aja. Gitu. Padahal menemuin bahasanya ini lagi. Dari dulu bahasan tawakal, serahin sama Allah. Tetap aja. Buat penerapannya masih. Abah Heri, tidur mau kagak pules, kepikiran, gitu. Tetap aja, nggak kebayar juga kan. Jadi nggak usah dipusingin. Makanya bener kalau kata Bang Andi, nggak usah dipusingin, bayar. Apa? Iya kita punya utang jangan pakai dipusingin, bayar. Gitu. Wa fi hadzal makna li ba'di zuhadi radhiyallahu anhum. Dan di dalam penjelasan ini ada keterangan dari sebagian orang-orang zuhud radhiyallahu anhum, sabaqat makadirul ilahi wa hukmuhu fa'arih fu'adaka min la'alla wa min lawi. Lau pakai dikasih kasroh itu. Ketetapan Tuhanmu
dan ketentuannya sudah tercatat sejak dulu. Fa'arih fu'adaka. Maka buang dari hatimu kalimat la'alla dan kalimat lau. Buang dari hatimu kata mudah-mudahan dan kalau saja seandainya. Buang dari hatimu. Apa? Gimana dok? Angan-angan. Ya artinya mah hidup ini ya jalanin aja. Apa yang ada di hadapan kita ya udah jalanin aja itu. Nggak usah mikirin terlalu jauh segala macam. Karena kita nggak tahu ketetapan yang Allah tentukan buat kita seperti apa. Jalanin aja apa yang ada sekarang. Apa Mang Haji? Iya kadang-kadang kan ada aja di antara kita yang nyusun rencana kan buat sebulan ke depan, buat setahun ke depan. Padahal kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Udah jalanin aja apa yang ada sekarang. Apa? Mas Arif? Wa qala akharu sahirat a'yunun wa namat uyunun fi umurin takunu aw la takunu. Inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghodin ma yakunu. Banyak mata yang begadang di malam hari dan tidur dalam memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Sampai begadang, agak usah pulas, mikirin besok bagaimana ya. Fi amrin takunu aw la takunu. Padahal itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kita prediksi bakal terjadi, nggak kejadian. Yang nggak pernah kita sangka-sangka bakal kejadian, beneran terjadi. Kalau kata Buya, hidup ini kan tahu-tahu. Tahu-tahu kejadian aja. Padahal mah nggak pernah kita prediksi sebelumnya. Apa dok? Jangan bengong aja dok. Sampai begadang, gitu. Nggak bisa pules, mikirin buat besok. Sahirat a'yunun. Banyak mata yang begadang. Wanamat, sampai dia tidur masih mikirin apa yang bakal terjadi besok. Inna robban kafaka bil amsi makana. Ingat sesungguhnya Tuhanmu telah mencukupi kebutuhanmu kemarin. Sayakfika fi ghodin ma yakunu. iklan. Biar gaspi banget. Sayakfika fi ghodin ma yakunu. Maka pasti Allah Maha Kuasa untuk mencukupi dirimu di hari esok. Kemarin aja Allah mampu mencukupi diri kita. Besok pasti Allah mampu memenuhi kebutuhan kita. Apa sih Pangeran? Solusi. Kalau istilah kayak nularin gitu, kayak nularin ke pikiran kita. Selain ta'lim tadi, kalau dari setiap kejadian ada nggak? Kan dari dulu Buya udah bilang tuh, bikin luber aja diri kita. Kalau kitanya udah luber, pasti yang di sekitar kita kebagian.
Mungkin selama ini yang sebelah kita masih bugono karena kita belum luber gitu. Karena keyakinan kita juga rasa-rasanya belum full banget. Masih ada puyeng-puyengnya juga gitu. Begitu Bang. Juga mohon juga kepada Allah agar keluarga kita diberikan keyakinan yang kuat untuk bisa tawakal kepada Allah. Karena lagi-lagi kalau bukan karena taufik dari Allah, kita nggak akan bisa tawakal. Lagi-lagi ke sana. Wa qala akharu sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi wa akhul jahalati mut'abun mahzunun fala'alla ma takhshahu laysa bikainin wala'alla ma tarjuhu laysa yakunu sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi. Apa yang sudah ditetapkan pasti akan terjadi pada waktunya. Pada waktunya akan terjadi. Kalau memang itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan, pasti akan terjadi. Cuma tinggal nunggu waktunya doang. Wa akhul jahalati mut'abun mahzunun. Sedangkan orang-orang bodoh, mereka sibuk bikin capek dirinya. Dan sibuk bikin pusing dirinya. Bikin capek diri, pusing diri. Apaan? Sakit. Jangan begitulah. Saya lagi kurang sehat ini. Ini loh kebanyakan pikiran gitu. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi pada waktunya. Tersaatnya Cuma memang kadang-kadang kita kagak sabar nungguinnya. Amor. Kagak sabar nungguinnya. Kapan sih ini dah? Kemana udah 8 tahun ini? Masih belum muter-muter juga roda. Keganjel. Dengan katanya siklus kehidupan 8 tahun berbaliknya gitu. Ini teman udah lebih 8 tahun masih belum balik-balik juga ini. Nggak sabar aja kita nungguinnya. Bikin capek diri kita sendiri dan bikin pusing diri kita sendiri. Fala'alla ma takhshahu laysa bikainin. Bisa jadi apa yang dia takutkan tidak kejadian. Wala'alla ma tarjuhu laysa yakunu. Dan bisa jadi apa yang dia harapkan juga tidak terjadi. Apa yang dia takutin nggak kejadian. Apa yang dia harapkan juga nggak kesampaian. Kan bisa jadi. Kadang-kadang rasa takut kita doang. Lah udah jam 2. Namanya baru bentaran ya. Udah tuh jelas. Waktu namain waktu. Cukup. Bisa sendiri. Udah tuh. Ini lagi-lagi buat menanamkan tawakal di hati kita ya. Wa taqulu li nafsika fil jumlati ya nafsu la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini kita baca mulu nih kalau baca qalbul Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kamu katakan kepada dirimu secara keseluruhan, wahai nafsu,
La yusibana illa ma kataballahu lana. Ingat, tidak akan menimpa kita sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah buat kita. Atau kita jadiin kalimat positif. Yang menimpa kita pasti itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah buat kita. Huwa maulana, dialah Tuhan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu kan sering kita dengar itu. Apa yang memang ditimpakan oleh Allah buat kita enggak akan meleset. Dan apa yang tidak Allah tetapkan buat kita tidak akan menimpa kita. Kan gampangnya begitu. Gimana Bang Hendrik? Jadi semua yang sekarang kita jalani memang ketetapannya seperti ini. Dan kita nggak tahu ke depannya yang Allah tetapkan buat kita seperti apa, kita nggak tahu. Makanya jalanin aja yang ada sekarang. Nggak usah mikirin jauh-jauh. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah wakil yang terbaik. Id huwa qadirun la nihayata li qudratihi. Karena Allah zat yang maha kuasa, tidak ada batas bagi kekuasaannya. Hakimun la nihayata li hikmatihi. Allah maha bijaksana, tidak ada batas bagi kebijaksanaannya. Rahimun la nihayata li rahmatihi. Maha pengasih, tidak ada batas bagi kasih sayangnya. Wa man kana bihadhihi sifati fahaqiqun an tuttakala alaihi. Tuttakala ya, pakai maf'ul, mabni maf'ul. Mabni maf'ul, mabni ma'lul. Majhul. Mabni majhul. An tuttakala alaihi wa tufawwadul amru kulluhu ilaihi. Fa'alaika bitafwidi. Zat yang sifatnya seperti ini, maha kuasa, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Zat yang sifatnya seperti ini sangat layak untuk kita jadikan tempat bertawakal dan tempat memasrahkan segala permasalahan kepadanya. Fa'alaika bitafwidi. Maka tanamkan pada dirimu biasakan dirimu untuk selalu berserah kepadanya. Udah. Terusin ini Ustaz, jam 2. Makanan kali, nambahin lagi enggak? Cukup? Mau jawaban enggak? Pak Dokter? Kon zikir gue masih kepikiran? Maksudnya zikir itu kan bukan cuma zikir pakai kalimat-kalimat khusus Bang Pudin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Bukan maksudnya cuma la ilaha illallah. Tetap aja kalau cuma begitu doang mah puyeng-puyeng juga. Intinya mah ingat Allah itu ingat lagi, kan kemarin bahasanya begitu. Yang namanya orang tua nggak ada yang mau nyelakain anaknya.
Dan orang tua itu pasti ngusahain gimana anaknya bisa kecukupan, kan begitu. Apalagi kemarin contohnya, dokter, gitu. Nggak ada yang nyelakain pasiennya. Semua dokter pengennya pasiennya sembuh, gitu kan. Itu kita balikin kepada Allah. Itu timbang manusia begitu, apalagi Allah, zat yang maha tahu kebutuhan hambanya, zat yang maha penyayang, zat yang maha kaya. Itu yang Budin. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, pasti di dalamnya terdapat kebaikan buat diri kita. Makanya kita serahkan aja permasalahan kita. Biar Allah yang milihin mana yang terbaik buat kita. Gitu. Abang Heri. Ya cuma emang lagi-lagi itu mah cuma ucapan doang gitu. Ya pelan-pelan kita tanamkan di hati seperti itu. Apapun yang Allah pilihkan buat kita, kita yakini bahwa itu yang terbaik. Meskipun kata kita itu tidak mengenakan. Tapi yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita menurut Allah. Awasan, begitu ya. Itu ingat Allahnya di situ, bukan cuma zikir Allah, la ilaha illallah, bukan cuma itu. Tapi ingat Allahnya ke sana. Bahwa Allah maha bijaksana dan pengen hambanya mendapatkan kebaikan. Makanya apapun yang dipilihkan oleh Allah, mau itu senang, mau itu sulit, semuanya kebaikan buat kita. Dan semuanya bentuk kasih sayang Allah buat kita. Itu yang harus kita tanamkan lagi di hati. Nah, dengar aja. Udah solusi. Iya. Lagi-lagi ke situ. Jadi ingat ke Allahnya bugono, bukan cuma zikir doang, zikir pakai kalimat subhanallah, pakai kalimat Allahu Akbar, bukan. Tapi ingat Allahnya ke sana. Yang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, maksudnya ke sana. Kayak tadi kan, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bijak, Allah Maha Penyayang. Allah mampu, Maha Kuasa memberikan kita segala sesuatu. Tanpa perantara, Allah mampu. Hah? Enjoy terus. Kalau udah betul-betul meresap keyakinannya ke hati. Kalau kita baru di mulut doang, gitu. Masih puyeng-puyeng juga ujung-ujungnya. Apa Ustaz? Apaan Bang Haji? Iya, lagi-lagi kan mau itu jalur darat yang ditempuh atau jalur langit, lagi-lagi itu cuma sekedar tugas, menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Lagi-lagi ke sana. Gitu. Kita mau sholat duha, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya, ya itu cuma sekedar menjalankan sunnah Rasulullah. Gitu. Kita usaha, kita dagang, kita kerja, lagi-lagi itu cuma sekedar usaha. Gitu. Ikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan lagi jadinya nggak gampang kecewa, Bang Haji. Kalau zikir dinatin ke sono, duha dinatin ke sono, hajat niatnya ke sono, begitu kagak dapet, kecoa jadinya. Begitu Bang Haji. Apa Ustaz? Dah. Wa kadzalika jam 2. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.